Nah, ini ada pertanyaan Pak tentang masalah sedikit lagi nih. Masalah hukum rokok. Hukum apa? Rokok. Sebenarnya pertanyaan ini kalau hukum rokok keliru. Tapi mungkin sudah dipahami. Sebenarnya kalau hukum rokok niku sebenarnya maksudnya hukum merokok. Nek rokok niku mboten enten hukume karena rokok itu benda. Jadi dalam Islam niku yang punya hukum cuma perbuatan, Pak. Nek panjenengan belajar usul fikih, hukum itu berkaitan tata'ayata'allaqu bi af'alil mukallafin. Hukum niku berkaitan dengan perbuatan seorang hamba yang mukallaf. Jadi rokok niku mboten enten hukume, menjadi punya hukum ketika dikonsumsi orang, baru ada hukum. Lah masalah merokok niki ada perbedaan pendapat. Ada 3 pendapat Pak masalah hukum rokok atau hukum merokok niku. Pertama, kelompok ulama yang menyatakan bahwa merokok itu hukumnya mubah, boleh. Gitu, enten kelompok niku memang ini masalah rokok niku udah ada kesepakatan ulama. Memang ada perbedaan pendapat. Itu fakta ilmiahnya ngoten, mboten satu pendapat. Ada yang memubahkan, ada yang membolehkan. Ya silakan saja merokok. Ini pendapat pertama, kelompok ulama pertama. Seperti misalkan Imam Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi, misalkan, kemudian Imam Nuruddin Al-Ajhuri Al-Maliki, Imam As-San'ani. Kata saya, Imam San'ani ini pengarang Subul Salam, Al-Yamani, pengarang Subul Salam, syarah penjelasan Bulughul Maram ini membolehkan rokok. Pak jenengan ampun kagetan, Imam San'ani niku membolehkan rokok. Imam Syaukani, pengarang Nailul Autar, itu juga membolehkan rokok. Termasuk Imam Al-Halabi Syafi'i, ini golongan pertama membolehkan rokok. Kedua, berpendapat bahwa rokok itu haram. Kelompok kedua ini mengatakan atau berpendapat hukum rokok itu haram. Seperti misalkan Imam Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki, kemudian Imam Khalid bin Ahmad Al-Maliki, kemudian Imam Najmuddin Al-Ghazi Asy-Syafi'i, ya, kemudian Al-Imam Al-Qalyubi Asy-Syafi'i, kemudian Imam Jadul Haq, kemudian dari ulama belakangan itu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi, kemudian ulama kontemporer itu diantara Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu mengharamkan rokok. Mengharamkan apa? Rokok. Kelompok ketiga niku gue makruh. Makruh niku dalam rangka untuk memadukan 2 pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, diambil tengah. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Itu diantaranya Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, kemudian Al-Luqnawi Al-Hanafi, dan lain sebagainya, Imam Syarwani Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bahuti Al-Hambali, dan lain sebagainya. Niku hukumnya makruh. Jadi ada 3 pendapat niku. Niki fakta ilmiahnya seperti itu. Nah, permasalahannya ngeten. Membincangkan hukum rokok niku tidak mudah, Pak, karena dalil yang lugas, tegas rokok haram niku nggak ada. Manggolei, silahkan dicari Quran ayat apa, surat apa, hadisnya mana yang langsung ngomong rokok itu haram. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Makanya yang ada niku cuma dalil-dalil umum. Dalil umum itu mengandung berbagai kemungkinan, sehingga makanya ulama berbeda pendapat karena dalil itu atau dalil yang ada niku memungkinkan untuk dibawa ke sana, memungkinkan untuk dibawa ke sana, ke sana itu memungkinkan. Makanya kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Seperti misalkan rokok itu memang ada mudaratnya, gitu. Iya. Kenapa? Nikotin itu ya, ada mudarat rokok itu. Cuma ngeten, mudarat rokok itu sifatnya mudarat yang tidak muhakkak, tidak begitu pasti dan tidak begitu kuat serta tidak merata. Jadi enten sesuatu yang
berpotensi memudaratkan, tapi ada sesuatu yang napa memudaratkan. Benten niku beda. Jadi ngeten, nek racun niku nek orang minum racun pasti mati napa mboten? Pasti mati. Karena memudaratkan niku pasti niku memudaratkan. Tapi nek rokok niku baru berpotensi memudaratkan. Makanya tidak langsung mati, Pak. Jadi kalau menyamakan racun dengan rokok itu beda. Dengan minum baygon mati, Pak. Karena itu memudaratkan. Jelas kalau baygon diminum haram. Tapi nek rokok apakah langsung mati? Tidak, Pak. Karena baru potensi. Dan potensi itu pun sifatnya nisbi. Nisbi niku relatif. Si A, si B, si C, si D itu mungkin berbeda-beda. Niki enten sing ngerokok malah umurnya 100 tahun. Niki sing ra ngerokok umurnya malah mung 30 tahun. Gitu? Bener, itu fakta kan ngoten. Tapi juga ada yang ngerokok umurnya pendek, misalkan 60 tahun, 50 juga ada. Berarti niki berbeda-beda seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan dalil-dalil yang ada dalam hal ini memang kita tidak bisa gunakan secara sepihak atau dari satu sisi saja, karena bukan karena waktu akan saya sampaikan semuanya nih. Tapi intinya seperti itu, dan saya pribadi mengambil pendapat pertengahan bahwa rokok itu hukumnya makruh. Nek kula makruh, Pak, mengikuti yang makruh, tapi kula ndak ngerokok. Saya tidak merokok dan saya tidak menganjurkan untuk merokok. Tapi ngeten, maksudnya ketika kita tidak merokok, terserah jenengan menghakimi haram ya tidak masalah. Oh saya Ustadz ikut pendapat yang mengharamkan rokok, silahkan. Karena memang ada ulama yang mengharamkan. Ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Tapi saya mengikuti yang makruh. Mengikuti yang apa? Makruh, dan saya tidak merokok, dan saya tidak pernah menganjurkan untuk seorang merokok. Dan sebisa mungkin usahakan tidak merokok. Apalagi misalkan seorang yang jadi panutan lah begitu, usahakan tidak merokok. Tapi kalau mau merokok silahkan. Yang penting saling menghargai, karena itu sudah masuk ranah khilafiyah istihadiyah, Pak. Jadi tidak bisa, Pak, kula jenengan memaksa orang. Itu paling yang bisa kula jenengan lakukan adalah menghormati pendapat orang lain dan amaliyah orang lain sepanjang memiliki argumentasi, dalil dan sandaran ulama. La ingkaro fi masail khilaf. Jadi masalah khilafiyah niku enggak berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi misalnya Imam Syaukani, apa penjenengan mau sesatkan gara-gara membolehkan rokok? Ya enggak mungkin toh. Imam Syaukani, Imam Son'ani, pengarang Subul Salam, itu membolehkan rokok. Apa kemudian kita akan berani menyesatkan beliau? Enggak mungkin. Ya, karena itu masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah niku santai mawon. Santai, saling menghargai, saling menghormati. Itu insya Allah akan nyaman hidup kita kalau kita melakukan hal tersebut. Enten ulama Indonesia, beliau niku ahli hadis dunia yang kelahiran Padang, Syekh Yasin Al-Fandani, jadi ulama besar di Mekah, ahli hadis yang semua hadis itu luar biasa. Beliau punya sanad-sanad riwayat sampai Nabi. Bahkan beliau niku hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, hafal. Lah uniknya beliau, saya baca biografi beliau niku, Syekh Yasin Fandani ini orang Indonesia tapi mukim di Mekah. Jadi guru besar di sana. Niku tapi pun meninggal lama ya. Lah beliau meninggal niku luar biasa. Karena ketakwaannya, karena cintanya kepada Nabi niku, beliau niku sering bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau niku mau pengen ketemu, mau mimpi ketemu Nabi, nanti malam itu ketemu. Jadi bisa apa? Sekehendak beliau untuk bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau niku termasuk yang ngerokok. Nah, waktu itu mungkin jenisnya bukan rokok. Saya lihat fotonya niku seperti cerobong dari orang Arab nih kan, pakai kayak cerobong nih kok. Itu
beliau ngerokok. Tapi bisa mimpi ketemu Nabi lah. Kula jenengan sing ndak rokok aja nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Wes dingen-dingen sebelum tidur pengen mimpi ketemu Nabi, nggak pernah sampai sekarang. Mungkin sampai wafat belum pernah ketemu Nabi. Dan tidak mungkin orang yang bisa mimpi ketemu Nabi itu orang jelek. Tidak mungkin. Orang jelek, orang fasik, orang maksiat, nggak mungkin bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek panjenengan pengen membaca masalah hukum rokok niku, ada sebuah buku karangan ulama Indonesia asal Pacitan, judulnya itu Nuzhatul Afham fi ma ya'tari at-tukhanu minal ahkam. Itu karangan Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah Al-Fajitani Al-Jawi, asal Pacitan, Jawa Timur. Beliau wafat tahun 1329 Hijriah. Nah, ini monggo bisa dibaca di situ tentang masalah apa? Masalah itu, semoga itu menjadi wawasan itu khusus masalah hukum rokok disebutkan di situ. Wallahu taala alam bisawab.